Ya, oke. Malam hari ini kita akan responsi terkait dengan topik aplikasi integral. Tapi kita coba santai aja ya, karena ini non formal kelasnya sebetulnya gitu ya. Jadi kita santai-santai aja. Eh, ya, anggap aja kita seumuran gitu ya. Anggap aja kita seumuran gitu ya. Jadi kita santai aja. Ya, walaupun saya udah om-om, tapi anggap aja seumuran gitu ya. Oke, judulnya responsi aplikasi integral ya. Oke. Nah, ini soal yang saya ambil dari post-test kelompok gitu ya. Dan saya rasa ini sudah cukup untuk mewakili pembelajaran kita satu bab terkait aplikasi integral gitu. Nah, sebetulnya kan aplikasi integral ini yang paling penting itu kita mengetahui apa namanya metodenya gitu ya. Baik itu menggunakan cincin atau apa satu lagi namanya itu hmm, cakram atau satu lagi kulit tabung ya. Nah, kedua metode sama saja sebetulnya gitu ya, sama saja. Jadi kalau teman-teman tahu satu metode ya nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau tahu keduanya lebih baik lagi karena terkadang ada soal yang tidak bisa dikerjakan pakai salah satu metode atau metode tertentu seperti itu. Tapi saya lihat dari soal UAS tahun kemarin sepertinya pakai salah satu metode sudah cukup sebetulnya gitu ya. Sebentar. Ini saya tambah dulu halamannya. Saya lupa nambah halaman karena sepertinya ini kurang. Ya, oke, kita mulai. Oke, yang pertama yang mau kita ketahui terlebih dahulu itu adalah uh, kita review sedikit ya sebelum kita bahas. Kita review sedikit. Yang pertama itu untuk menentukan luas daerah gitu ya, luas daerah. Oke, umpamanya di sini saya punya kurva seperti ini. Yang ini nama garisnya fx, yang ini nama garisnya gx, seperti itu. Nah, kalau kita mau menentukan luas daerah, maka kita bisa pakai rumusnya. Umpama ini A, ini B, begitu. Kita bisa pakai integral A sampai B, tingginya ini, atau bisa kita sebut ini sebagai R besar, biasanya saya pakai R besar. Kemudian tinggi yang pendek ini sebagai R kecil, saya pakai seperti ini, R dikurang R dx. Atau kalau kita mau tuliskan tingginya itu kan sebenarnya adalah panjang garisnya gitu ya. Jadi R itu nama garisnya adalah fx dan yang R kecil itu nama garisnya adalah gx. Kemudian kita turunkan dia terhadap x seperti itu. Sebentar ya. Nah, seperti itu. Itu untuk luas daerah. Kemudian yang kedua itu kita bisa cari volume gitu ya. Volume benda putar. Nah, mungkin ada perbedaan yaitu kalau diputar terhadap sumbu tegak gitu ya. Diputar terhadap sumbu datar, sumbu
datar atau sumbu datar itu yang sejajar dengan sumbu X ya. Contoh gambarnya ya sama seperti yang tadi aja. Kalau ini X, ini Y, kemudian ini ada garis namanya Fx, kemudian satu lagi ada garis namanya Gx seperti ini. Batasnya dari A, ini B, mau kita putar terhadap sumbu X, maka volumenya itu rumusnya adalah tinggi yang ini, yang besar, kita sebut sebagai R, tinggi yang kecil kita sebut sebagai R kecil, di integral A sampai B, R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat kita turunkan terhadap X. Kalau pada kasus ini, itu kita bisa ganti R-nya itu dengan Fx kuadrat dikurang dengan Gx kuadrat. Kita turunkan terhadap X. Seperti itu. Nah, terus yang satunya lagi itu diputar terhadap sumbu Y. Atau sumbu tegak gitu ya, sumbu tegak. Atau yang sejajar dengan sumbu Y. Oke, kita bikin dengan gambar yang sama. Ini Y, ini X, putarannya di Y. Ini ada garis, sebutlah namanya ini adalah Fx. Terus satu lagi, ada garis lagi, sebutlah ini Gx. Gitu ya. Gitu. Tapi bukan terhadap X lagi, kita bikinnya nanti terhadap Y aja. Gitu ya. Ini Fy, ini Gx, Gy. Gitu. Kalau ini A, yang di bawah ini A, dan yang ini umpamakan adalah B, gitu. Maka untuk menghitung volumenya sama. Integral A sampai B. Nah, sekarang R besar kita yang ini. Ini sebagai R besar. Dan yang ini itu sebagai R kecil gitu ya. Jadi R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat diturunkan terhadap Y. Atau pada kasus ini, nama garisnya itu adalah F kuadrat Y dikurang G kuadrat Y gitu. Nah, dengan 3 modal ini sebetulnya kita udah cukup untuk satu bab ya. Karena rumus kita sebetulnya ini sudah cukup. Tanpa pakai kulit tabung. Tapi kalau pakai kulit tabung juga nggak masalah. Boleh-boleh aja sebenarnya. Gitu ya. Tapi overall kalau saya lihat lebih mudah pakai cincin sebetulnya. Gitu. Karena kalau kulit tabung kita harus cari ininya ya. Harus cari panjang ininya. Lebar ininya gitu kan. Itu kan sama aja kayak selisih R besar dikurang R kecil gitu ya. Ya ketimbang cari selisih R besar kurang R kecil, yang mending pakai R-nya aja langsung begitu kan. Jadi lebih baik kita pakai metode cincin aja gini ya. Jadi di sini saya gunakan metode cincin atau cakram, sebetulnya sama saja. Gitu. Oke. Ini untuk review aja ya, untuk review. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman ya? Kita santai aja ya. Kita santai aja belajarnya. Oke, kita coba jawab soal nomor 1 ini. Nah, yang menjadi kendala dari beberapa mahasiswa atau secara umum itu tidak bisa menggambar grafiknya gitu. Ya, jadi yang krusial sekali sebetulnya menggambar grafiknya. Nah, sebetulnya grafik yang disediakan itu paling nanti hanya 2 macam grafik. Persamaan kuadrat sama persamaan linear gitu. Nah, saya akan review sekali lagi bagaimana cara kita menggambar garis gitu ya. Karena nanti kan nggak boleh pakai GeoGebra. Menggambar grafik. Nah, untuk menggambar grafik, itu kita pecah dulu menjadi 2. Yang pertama itu persamaannya adalah berorde 1. Orde 1 itu apa? Orde 1 itu bentuknya Y sama dengan AX tambah B. Nah, ini namanya orde 1. Nah, kalau grafik kita orde 1, sebagai contoh, nama grafik kita umpamanya adalah Y sama dengan 2X ditambah 4. Seperti ini. Nah, maka untuk menyelesaikannya itu sebetulnya kita tinggal ambil, mensubstitusikan aja. Ya, cara menggambarkannya itu cukup dengan mencari titik potongnya atau titik yang dilewatinya aja.
Nah, bisa jadi dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan Y-nya. Ya, bisa jadi seperti ini. Titik potong. Nah, bagaimana maksudnya mencari titik potong? Itu dengan mensubstitusi X sama dengan 0 ke persamaan, dan yang satunya lagi mensubstitusi Y sama dengan 0 ke persamaan juga. Nah, kalau X disubstitusi ke persamaan sama dengan 0, persamaan ini, maka kan jadinya Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. Kalau kita dapatkan hasilnya 4. Nah, jadi apa yang kita dapat dari sini? Jadi titik potong itu, atau X, Y, jadi titik potongnya itu nanti berada di titik 0,4. Nah, seperti ini. Kemudian Y sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka kita punya 2X ditambah 4. Seperti ini kan. Atau ini sama aja kayak 2X sama dengan min 4. Gitu. Kalau kita dapatkan X-nya sama dengan min 2. Nah, ini artinya apa? Artinya dia melewati titik min 2,0. Nah, dari dua garis ini, teman-teman tinggal hubungkan aja. Gitu ya. Dan tinggal dihubungkan dengan sebuah garis. Hubungkan dengan garis. Nah, sehingga nanti kalau kita gambarkan grafiknya, sebutlah ini X, ini Y, ini 0. Nah, 0,4. 0-nya di sini, sebutlah 4 di sini. Ya, jadi dia melewati ini nanti di titik 0,4, satu lagi di min 2,0. Kalau ini min 2 misalnya. Ya, tinggal dihubungkan aja. Nah, inilah garis dari Y sama dengan 2X tambah 4. Gitu. Begitu cara gambar garisnya. Kalau dia orde 1. Begitu ya. Kalau dia orde 1. Kemudian, yang kedua, misalkan dia orde 2. Orde 2 itu apa? Orde 2 itu persamaan kuadrat. Contohnya AX ditambah AX kuadrat tambah BX ditambah C. Begitu. Saya kasih contoh. Umpamanya kita mau bikin garis, itu namanya adalah, sebutlah Y sama dengan X kuadrat. Kita coba yang sederhana dulu, nanti kita coba yang bagusnya gitu ya. Nah, seperti ini. Coba, misalkan min X kuadrat tambah 4. Ya, teman-teman tinggal observasi ini aja gitu. Yang pertama, observasi tanda minus di depan X kuadratnya. Yang artinya garis ini dia bakal terbuka ke bawah gitu. Terbuka ke bawah. Kemudian yang minus 4 ini, ya itu maknanya berarti dia digeser ke bawah sebanyak 4 gitu ya. Sebanyak 4. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita ambil kesimpulannya selain observasi ini? Kemudian kesimpulan berikutnya kita bisa cari titik potongnya. Nah, bagaimana maksud dari titik potongnya? Ya bisa kita masukin X-nya sama dengan 0 gitu ya. Maka kita bakal dapat persamaannya itu adalah Y sama dengan min 0 kuadrat dikurang 4, ya kita dapatnya min 4. Jadi dia nanti bakal melalui titik 0, min 4 gitu. Kemudian Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka kita punya Y sama dengan maka kita punya 0 sama dengan min X kuadrat dikurang 4 gitu. Nah, kalau kita selesaikan, ini kan X kuadrat sama dengan min 4. Nah, ini kan dia tidak punya akar gitu ya. Tidak ada akar. Karena tidak ada akar real maksudnya. Karena nanti akar kan nggak boleh negatif ya. Tidak ada akar real. Ya, artinya dia tidak memotong sumbu X, kesimpulannya. Tidak memotong X. Nah, tinggal digambar aja. Gitu ya. Dia terbuka ke bawah, digeser sebanyak 4 ya. Jadi yang awalnya terbuka ke bawah itu seperti ini, kemudian dia digeser sebanyak 4. Jadi digeser 4 di sini gitu.
Kebetulan dia juga berpotongan di titik 0,-4 di sini. Ya udah, berarti gambar grafik kita nanti yang ini. Nah, garis inilah yang disebut dengan Y sama dengan min X kuadrat dikurang 4 gitu. Gitu ya. Silakan dipahami dulu. Di sini lagi azan, saya tunggu azan sebentar ya. Oke, kita lanjutkan sedikit. Nah, saya kasih contoh yang kedua. Misalkan kita punya persamaan garis, ini masih yang orde 2 ya. Y sama dengan, sebutlah garisnya itu X kuadrat dikurang 9X ditambah 5 misalnya, seperti ini. Nah, misal kita punya garis seperti ini, X kuadrat dikurang 9X ditambah 5. Nah, bagaimana cara kita menggambarkannya gitu. Nah, teman-teman bisa observasi dulu dengan menggunakan sifat seperti ini. Ini saya ganti 8 aja. X dikurang 8 per 2 dikuadratkan gitu. Kemudian kita selesaikan ini dulu. Ini kan kalau kita selesaikan, ini kan hasilnya nanti X kuadrat dikurang, ini kan nanti hasilnya X dikurang 4 kuadrat gitu kan. Ini kan sama aja kayak X kuadrat ditambah dikurang 8 gitu ya. Dikurang 8X ditambah 16 gitu. Nah, sementara kita udah punya plus 5. Nah, ini biar nggak terlalu besar, saya ganti plus 10 aja. Sementara kita udah punya plus 10. Nah, agar jadi plus 16 gitu kan, maka ini harus kita tambah dengan 6 gitu.
Ya, jadi kita punya di sini X dikurang 4 kuadrat ditambah 6 gitu. Ya, bisa dirubah seperti itu dulu. Dan percayalah nanti soalnya pasti bisa disederhanakan gitu. Eh, Seperti ini. Kenapa saya bilang pasti bisa? Karena kita kan nggak menggunakan aplikasi nanti gitu ya. Jadi pasti dibikin sesederhana mungkin grafiknya gitu. Masa sederhana gimana? Ya contoh seperti inilah. Masih bisa diubah menjadi seperti ini gitu. Itu kan maknanya sederhana dia gitu. Nah, dua ini rumus ya. Jadi dibagi dua terus gitu ya. Plus 6 ini nanti ini menyesuaikan aja. Menyesuaikan. Pokoknya kita harus rubah dia supaya bagian atas ini bakal sama dengan ini gitu. Ya, seperti itu. Harusnya dikurang 6 ya, bukan ditambah 6 ya. Dikurang 6. Dikurang 6. Nah, kalau dia dikurang 6 kan ini nanti sama dengan ini. Gitu kan. Nah, gitu. Nah sekarang kita observasi bagian bawahnya. Yang pertama, di sini ada X kuadratnya, ini tandanya positif di sini, nggak ada tanda negatif. Artinya dia terbuka ke atas gitu ya. Kemudian ada minus 4, artinya ini dia digeser ke kanan. Sebanyak 4. Minus 6 ini artinya dia digeser ke bawah. Sebanyak 6. Atau bisa juga kita ambil artinya ini titik puncaknya ada di Y sama dengan 6. Puncak ada di Y sama dengan 6. Juga boleh kayak gitu. Atau yang ini artinya juga bisa dibilang titik puncak ada di X sama dengan 4. Di X sama dengan 4. Ya, jadi kita tahu koordinat titik puncaknya itu ada di 4,6 gitu. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita cek? Ini digeser ke bawah 6 ya. Jadi Y-6 ya, ini saya salah. Ini Y-nya min 6. Nah, jadi titik puncaknya itu ada di min 4, min 6. Nah, gitu. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita observasi dari sini? Teman-teman bisa cari titik potongnya. Nah, cara cari titik potongnya itu kita misalkan X-nya itu dengan kita bisa cari titik potongnya yang berikutnya. Nah, titik potongnya dengan mengganti X-nya sama dengan 0, sehingga persamaan kita nanti akan berubah jadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 8 dikali 0 ditambah 10, gitu ya. Jadi Y-nya sama dengan 10, jadi dia nanti melalui titik 0,10, gitu. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 0, seperti ini, maka persamaan kita kan jadinya 0 sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 10, gitu. Nah, ini teman-teman bisa cari akarnya. Kita cari akarnya. Tapi ini kayaknya akarnya jelek ya. Akarnya jelek karena 10 ini nggak bisa menghasilkan 8 kan. Kalau 5 dikali 2 itu jadinya 7. Jadi kayaknya ini tidak perlu, nggak usah dicari juga nggak apa-apa sebetulnya. Gitu. Nah, jadi kita bisa gambarkan grafiknya. Kalau ini X, ini Y. Nah, tadi titik puncaknya di 4,6. Misalkan 4-nya ada di sini. Nah, ini 4 misalkan. Nah, yang ini 6 berarti titik puncaknya di sini. Kemudian dia melalui titik berapa tadi? Ini puncaknya udah. Kemudian dia melalui 0,10. Nah, kalau ini 0 berarti 10-nya ada di sini. Ya udah tinggal dihubungkan aja garisnya. Nah, jadi kurva inilah yang dinamakan dengan Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 10. Gitu. Gitu ya untuk menggambar grafik. Jadi cukup orde 1, orde 2 aja gitu. Yang dikuasai. Oke, silakan dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya.
Saya ambil minum sebentar. Oke, ada yang mau ditanyain semuanya? Coba gimana? Lanjut nggak? Kita lanjut. Kalau setuju lanjut, coba kasih emot jempolnya atau boleh chat. Lanjut gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soalnya. Ya, kita akan mengerjakan soalnya. Nah, di soal pertama, jika diketahui ini daerah D dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y sama dengan 2X kuadrat tambah 6, dan garis X sama dengan 3, berapakah luas daerah D? Gitu. Nah, tentu untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu posisi daerah D di mana gitu ya. Dan bentuknya seperti apa daerah D itu. Tentu kita harus tahu dulu. Nggak mau, berarti kita harus menggambar grafiknya juga gitu. Nah, di sini kita coba observasi. Kita punya grafik Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 6. Seperti ini. Gitu kan? Nah, kemudian kita coba observasi. Di sini ada angka 2. Artinya dia positif. Kalau dia positif, artinya dia terbuka ke atas gitu ya. Nah, kemudian ada plus 6 di sini. Nah, makna dari plus 6 ini berarti artinya dia digeser ke atas sebanyak 6 gitu. Nah, gitu. Oke, kemudian apa lagi? Nah, ini kan bisa saya rubah juga seperti ini kan. 2x 2x kuadrat atau akar 2x kuadrat, akar 2x ditambah 0, ini dikuadratkan ditambah 6. Kan sebetulnya bisa saya transformasi seperti ini gitu ya. Jadinya kan nanti juga 2x kuadrat sebetulnya. Nah, jadi plus 0 ini juga ada maknanya nih, plus 0 ini. Artinya titik puncaknya itu berada di X sama dengan 0. Kalau yang ini, titik puncaknya itu berada di Y sama dengan 0. Nah, jadi, di Y sama dengan 6. Gitu, karena digeser ke atas 6. Ya, jadi dari dua ini kita tahu bahwasannya titik puncak kita itu ada di koordinat 0,6 gitu. Nah, dari observasi ini. Nah, jadi titik puncaknya ada di atas. Nah, kemudian ya udah kita langsung gambar aja sebenarnya nggak masalah gitu. Karena kita udah tahu posisi titik puncaknya. Jadi di sini kita coba gambarkan. Nah, seperti ini. Ini Y, ini X, ini 0. Titik puncaknya di 0,6, sebutlah 6 di sini. Berarti di sini titik puncaknya terbuka ke atas. Ya, sebutlah gambarnya seperti ini. Gitu kan, gambarnya seperti itu. Kemudian katanya dia memotong sumbu X ini baru satu ya. Yang ini udah selesai kita observasi. Kemudian dipotong oleh garis X sama dengan 3. Nah, sebutlah X sama dengan 3, 3-nya di sini misalkan. Nah, berarti garis X sama dengan 3 itu garis yang lurus ini. Nah, berarti nama garis ini adalah X sama dengan 3. Gitu. Nah, kita harus tahu juga nih, dia mau motong di titik berapa di sini. Nah, yang kecil itu. Nah, gimana cara kita mencari titik potongnya? Nah, cara mencari titik potongnya, tadi kan kita punya persamaan Y sama dengan 2X kuadrat tambah 6
pada garis yang ini kan Y sama dengan 2X kuadrat tambah 6. Kemudian Y satunya lagi itu, atau garis satunya lagi itu adalah X sama dengan 3. Yang satunya lagi kan, yang satunya lagi X sama dengan 3. Nah, kalau kita mau tahu titik potongnya, berarti ini tinggal kita substitusikan aja sebetulnya. Ini tinggal kita substitusikan aja. X-nya sama dengan 3 ke persamaan. Jadi kita punya Y sama dengan 2 dikali 3 kuadrat ditambah 6. Jadi kita dapat Y-nya itu adalah 3 kali dikuadratkan 9, dikali 2, 18, ditambah 6. Y-nya 24. Gitu. Ya, tinggal diganti aja X-nya sama dengan 3. Nah, jadi titik potongnya ini ada di 3,24. Ya, berarti titik ini kenanya satu lagi nanti di titik 24 di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi udah selesai kita observasi lagi. Kemudian dia dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, dan garis itu dan X sama dengan 3. Nah, sumbu Y yang ini, sumbu X-nya yang ada di sini, kemudian nama garisnya 2X plus 6 yang ini, kemudian garis X sama dengan 3. Nah, berarti daerah yang dimaksud itu daerah yang ini. Yang saya kasih warna biru ini. Nah, inilah daerah yang dimaksud, yang mau kita cari luas daerahnya. Gitu. Nah, kalau kita udah tahu daerahnya kan, ini enak buat cari luasnya kan, gitu. Nah, untuk mencari luasnya, oke, itu kita bisa gunakan rumus L sama dengan integral batas atasnya, kalau kita perhatikan dia terhadap sumbu X, gitu. Berarti kan dari 0 sampai 3. Kemudian nama garis yang bagian atas, atau R yang ini. Nah, R yang itu, garis di atas, itu kan 2X ditambah 6. Ya udah kita masukin aja. 2X kuadrat tambah 6. Kemudian garis yang di bawahnya kan berpotongannya langsung dengan sumbu X, gitu ya. Yang ini berpotongannya kan langsung dengan sumbu X. Nah, sumbu X itu sendiri, itu kan sama aja kayak Y sama dengan 0 sebetulnya, sumbu X itu. Ya, ini bakal dikurang sama 0 untuk R kecilnya. Jadi, dianggap tidak ada pun tidak apa-apa sebenarnya gitu ya. Dianggap tidak ada pun tidak apa-apa. Nah, sehingga kita dapatkan luasnya itu adalah integral 0 sampai 3, 2X kuadrat ditambah 6, kita turunkan terhadap X. Kita dapatkan nilainya itu adalah 2/3 X pangkat 3 ditambah 6X. Ini kita turunkan atau kita substitusi dengan 0 dan 3. Nah, sehingga kita dapatkan nilainya itu adalah 3 pangkat 3. 3, 9, 27. Gitu ya. 27 dibagi 3, 9. 9 dikali 2, 18 ya. 6 dikali 3 juga 18 ya. Ini kita kurangi dengan 0 ditambah 0 ya. Gitu. Kita dapatlah nilainya adalah 36. Ya. Jadi luas daerah D itu adalah 36. Seperti itu. Gitu ya. Ini untuk soal nomor 1. Nah, gitu. Silakan dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini kan garisnya masih sama ya. Garisnya masih sama, artinya daerahnya juga masih sama. Dia menanyakan volume benda putar ketika daerah D diputar terhadap sumbu X berapa katanya gitu. Ya, jadi ini masih daerah yang sama.
Nah, jadi ini mau kita putar terhadap sumbu X untuk soal nomor 2. Nah, untuk membedakan saya pakai spidol warna pulpen warna hijau ya. Nah, dia mau diputar terhadap sumbu X. Nah, berarti langsung aja kita bikin dulu rumusnya. Volume itu adalah V integral dari 0 sampai 3 R kuadrat besar dikurang R kuadrat kecil dx gitu. Nah, R-nya masih sama, yang besar dan yang kecil gitu. Nah, ini kan kalau R besar, itu kan berarti nama fungsinya, yaitu 2x kuadrat tambah 6. Kalau R kecilnya, yang ini, sebetulnya kan di garis ini R kecilnya gitu ya. Jadi R kecilnya ini kan sebenarnya adalah 0. Karena nama garisnya adalah Y sama dengan 0 gitu. Nah, ya udah tinggal kita substitusi aja. V sama dengan V 0 sampai 3 R besar 2x kuadrat ditambah 6 dikuadratkan dikurang 0 kuadrat diturunkan terhadap X. Nah, tinggal kita selesaikan aja. V integral 0 sampai 3 4x pangkat 4 ditambah 6 kali 2, 12 dikali 2 lagi 24. 24x kuadrat ditambah 36 diturunkan terhadap X. Nah, tinggal kita integralkan. Ini jadinya 4/5 X pangkat 5 ditambah 24 dibagi 3, 8 ya. 8X pangkat 3 ditambah 36X. Kita turunkan dari 0 ke 3. Gitu. Sehingga kita dapatkan nilainya, ini cukup besar ya. 3 pangkat 5. 3, 9, 27, 81, 243. Besar ya. Ditambah 8 pangkat 3 pangkat 3. 3, 9, 27. 27 dikali 8. 25 dikali 8, 200. 2 dikali 8, 16. 216 ya. Ditambah 3 kali 3, 6. 95 tambah 3, 98 ya. Tolong diperiksa ya. Kayaknya takutnya nanti salah. Oh, bukan. 103 ya. 107. Berapa nih? 107. 35 kali 3 itu udah 105. Ditambah 3, 108 ya. Nah, seperti ini. Ya udah tinggal diselesaikan aja. Kurang bagus angkanya ini. 243 dibagi 5 itu 10, 20, 30, 40, 48,6 ya. Dikali 4 ditambah 4, 2, 3. 3, 2, 4. Kita dapat nilainya adalah V dalam kurung 200 dikurang 1,4 dikali 4. 5,6. Berapa ini? 190. Coba 1,4 dikali 4 itu dapatnya 614. 5,6 berarti 94,4 ya. Ditambah 324. Kita dapat nilainya adalah 4,8,1 di depannya 5. Nah, ini dia ya. 518,4 pi. Nanti teman-teman coba cek lagi ya. Coba dicek lagi. Enggak pakai kalkulator. Kayaknya ada yang miss ya. Nanti coba dicek aja ya. Ya, jadi kita dapat 518,4. Gitu. Untuk soal nomor 2. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 2 ini.
Oke. Itu nomor 2 ya, diputar terhadap sumbu X. Kemudian kalau untuk soal nomor 3, masih sama daerahnya, cuman katanya diputarnya terhadap sumbu Y. Gitu. Nah, kita akan coba selesaikan bagaimana kalau dia diputar terhadap sumbu Y ya. Saya ganti warnanya aja, supaya nggak gambar lagi. Saya ganti dengan warna ungu ya, yang diputar terhadap sumbu Y. Nah, gitu. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, maka di sini kita harus tahu dulu daerahnya. Oh, ini terpaksa dibagi 2, gitu. Terpaksa daerahnya kita bagi dengan 2. Kalau mau menggunakan metode cincin ya. Oke. Nah, saya gambarkan lagi daerahnya untuk nomor 3. Dua 24. Nah, gini daerahnya ya. Nah, sekarang kita mau putar dia terhadap sumbu Y. Nah, ini kita coba pakai metode cincin dulu ya. Kayaknya saya mau pakai cincin aja biar teman-teman nggak ketukar-tukar metodenya. Nah, kalau menggunakan metode cincin, berarti ini kita harus perhatikan daerahnya. Daerah kita kan ini. Metode cincin, berarti kan kita harus mengurangkan yang bagian dalam dengan bagian luar. Sementara ini ada 2 perbedaannya. Ini harus kita bagi 2. Nah, ada 2 daerah nih yang mau kita cari integralnya. Ini daerah pertama dan yang ini daerah kedua. Ya, jadi mau tak mau kita harus bagi dia menjadi 2 daerah. Nah, kita perhatikan daerah pertama terlebih dahulu. Daerah pertama yang ini R. Nah, itu jelas kan R-nya panjangnya adalah 3 gitu. Nah, daerah pertama R besarnya itu adalah 3 atau R1. R kecilnya berapa? R kecilnya ya garis ini sendiri, nggak ada batas ya. Jadi R kecilnya itu juga 0 jadinya, nggak ada panjangnya gitu. Nah, berbeda dengan daerah 2 R besarnya berarti kan yang ini. Nah, R2 ini panjangnya jelas 3 gitu. Kalau R kecilnya, kita cek berapa nih panjang R kecilnya. R kecilnya berarti nama garis ini. Tapi kita inverskan dulu terhadap X. Ya, jadi kita inverskan dulu terhadap X. Jadi kita punya di situ adalah Y atau gini aja, 2X kuadrat sama dengan Y dikurang 6. X kuadrat sama dengan Y dikurang 6 per 2. Sehingga kita dapatkan X-nya itu adalah akar Y dikurang 6 per 2. Gitu. Sehingga R2 ini adalah nama garisnya terhadap X. Yaitu adalah akar Y dikurang 6 per 2. Gitu. Nah, dari data-data kita udah dapat bahwasanya R1 kita adalah 3, R kecil 1 kita adalah 0, R2 besar kita adalah 3, R2 kecil kita adalah akar Y dikurang 6 per 2. Sehingga kalau mau mencari luasnya, ini sama aja kayak volume benda 1 ditambah volume benda 2. Jadi 2 kali kita nyarinya. Volume benda 1 rumusnya apa? Integral, lihat batasnya, dari 0 sampai 6. Gitu. Kemudian R besar, R besarnya R1 besar kuadrat dikurang R1 kecil kuadrat, diturunkan terhadap Y. Ditambah yang kedua, ini dari 6 sampai 4, 24. 6 sampai 24. R1, R2-nya ya berarti. R2 besar ditambah R2 kecil. Diturunkan terhadap Y. Nah, sehingga kita tinggal mensubstitusikannya saja. 0 sampai 6, R1 kuadrat, berarti itu 3 dikuadratkan ya.
dikurang R1 kecil kuadrat 0 dikuadratkan, turunkan terhadap Y, ditambah 6 sampai 24 R2 kuadrat juga 3 dikuadratkan, ditambah akar Y dikurang 6 per 2 juga dikuadratkan. Turunkan terhadap Y. Seperti ini. Sehingga kita dapatkan integral 0 sampai 6, 9 diturunkan terhadap Y, ditambah 6 sampai 24, 9 ditambah Y dikurang, atau gini aja, Y per 2 dikurang 3. Gitu. Ini kan nanti akarnya hilang ya. Duanya kita bagi-bagi satu-satu. Diturunkan juga terhadap Y. Sehingga kita dapatkan volumenya itu 9Y dari 0 ke 6 ditambah 9Y kuadrat dikurang 3Y gitu. Atau ini 9 sama 3-nya kita gabung aja. 9 sama 3 dikurang 3 kan jadinya 6 ya. Jadinya 6Y. Langsung aja ya. Ini dari 6 sampai 24. Nah, tinggal disubstitusi. Jadi kita dapat V-nya 9 dikali 6 dikurang 9 dikali 0 ditambah 6 dikali 6 ditambah 6. 24 dulu ya, yang atasnya dulu. 6 dikali 24 ditambah 24 dikuadratkan dikurang 6 dikali 6 ditambah 6 dikuadratkan. Nah, gitu. Jadi kita dapat nilainya adalah 9 dikali 6, 54 ditambah 6 dikali 24, 25 dikali 6, 150 dikurang 6, 144. Ditambah 24 kali 24. Berapa ya? Lupa nih, 24 kali 24. Masa 7? Kayaknya salah deh. 16, 8, 9, 8, 4. 6, 7, 5. Emang 5, 7, 6 ya? Kayaknya nggak mungkin puluhannya ganjil deh. Bentar. Pakai kalkulator. Oh ya benar ya, 5, 7, 6. Dikurang 36, dikurang lagi dengan 36. Nah, gitu. Jadi kita dapat nilainya berapa nih? 54 ditambah 144 tambah 576 dikurang 36 dikurang 36. 702. Oh, kita ada yang lupa. Kita lupa V-nya. Nah, ya 702 V. Gitu. Oke, begitu dia. Kalau kita pakai metode cincin. Tapi ini bisa lebih gampang dikerjakan kalau kita pakai metode kulit tabung. Nah, nanti saya akan contohkan juga kalau pakai kulit tabung gimana nanti, gitu ya. R2 dan R2-nya bukan. Oh iya, dikurang ya. Iya, thank you. Oh iya, ini dikurang ya. Berarti ini juga dikurang. Kemudian berarti ini jadinya ini minus, ini plus ya. 9 ditambah 3, jadi ini 12. Ini jadinya min Y. Gitu. Ini jadinya 12. Ini
12. Ini min ya. Berarti ini kita hapus dulu. 12 kali 2, 4. 288 dikurang 576 dikurang 12 dikali 6, 72 ditambah 36. Begitu ya. Jadi kita dapat 54 ditambah 288 dikurang 576 dikurang 72 ditambah 36. Oh, kok jadi negatif ya? Bentar, berarti ada yang salah nih. Coba kita cek lagi ya. Kayaknya ada yang salah kita. Harusnya nggak boleh negatif ini hasilnya. Ntar, di mana yang salah ya? Inverse-nya benar nggak nih? Bentar. Y sama dengan 2x tambah 6, 2x kuadrat sama dengan Y kurang 6, benar ya? X kuadrat sama dengan Y dikurang 6 per 2, masih benar. X-nya ini Y dikurang 6 per 2, diakarkan. Kalau dikuadratkan, oke, kita cek dulu ya. Oke, sampai sini oke ya. Ini juga oke sampai sini. 3 kuadrat 9, oke. Akar Y dikurang 6 dikuadratkan, itu kan artinya ini sama aja kayak Y dikurang 6 per 2, gitu, akarnya hilang. Atau Y per 2 dikurang 3. Karena dia ada tanda negatif, maka ini dikali negatif, ini positif. Sorry. Ini jadinya negatif, ini positif. Oke, sampai sini masih oke kayaknya. Kemudian 9 dikali 6, 54. Ini 12Y dikurang Y kuadrat. Masih oke ya sampai sini? Harusnya masih aman. Sampai sini juga masih aman ya. 54 oke. 12 kali 24, 228 oke. Ini masih oke. Kurang 72 ditambah 36. 54 ditambah 288 kurang 576 dikurang 72 ditambah 36. 270. Nah, ini salah ini. Harusnya ini nggak boleh negatif. Oke, nanti kita coba periksa lagi ya salahnya di mana. Atau mungkin teman-teman bisa menemukan kita salah di mana.
Harusnya nggak boleh negatif ya. Harusnya nggak negatif. Hmm, hmm, hmm. Oke, nggak apa-apa. Kita coba pakai kulit tabung aja. Kita coba nanti samakan hasilnya pakai itu. Itu Pak, integral Y per 2 harusnya Y kuadrat per 4. Oh iya, 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 benar, 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 benar. Iya, iya, iya. Oke, iya. Ini ya. Oh iya, iya, iya. Ini harusnya per 4. Oke, oke, oke. Berarti ini per 4. Ini juga per 4 ya. Berarti ini dibagi 4 dulu. Ini dibagi 4 dulu. Gitu kan? Oke, kita coba perbaiki. Jadi kita punya 54 ditambah 288. 324, 342 dikurang 576 dibagi 4. 144 dikurang 72 ditambah 9. Semuanya pakai pi ya. Jadi kita punya 342 dikurang 144 dikurang 72 ditambah 9. 135 pi. Nah, ini baru benar gitu ya. Iya, iya, tadi saya malah pakai integral ya, pakai turunan, makanya salah tadi. Thank you, Sudais. Ya, segitu ya. Nah, ini pakai cincin. Nah, kalau pakai kulit tabung, ini cuman sekali aja jalannya gitu. Cuman sekali mencari aja kalau pakai kulit tabung. Nah, coba kita praktekkan ya. Kalau pakai kulit tabung, gimana caranya? Saya pakai spidol warna ungu gitu. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau menyelesaikannya pakai kulit tabung. Saya gambar lagi. Ini 3, ini 6, ini 24, ini nama garisnya X sama dengan 3, yang ini nama garisnya Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 6. Ini 0. Oke, sekarang kita coba pakai metode kulit tabung. Ini putarannya di sumbu Y ya. Oke, kalau pakai kulit tabung berarti ini yang menjadi R-topi kita nanti. Nah, ini menjadi R-topi kita. Begitu. Dan ini yang menjadi H-nya. Nah, rumusnya apa? Kulit tabung. 2V integral. Ada batasnya nih. A sampai B aja saya bikin dulu. H dikali R-topi diturunkan terhadap X. Gitu. Ini kalau pakai kulit tabung. R-topinya berarti tinggi grafik yang ini. Nama grafiknya Y sama dengan 2X kuadrat tambah 6. Berarti R-topi kita secara langsung kita dapatkan 2X kuadrat ditambah 6. Itu R-topinya. H kita ini juga bisa secara langsung dari sini ke sini. Ini kan jaraknya titik ini dari sini ke sini kan sama ya. X jaraknya. Jadi H kita adalah X. Dengan demikian kita dapatkan ini adalah integral. Nah, batasnya kita lihat batasnya dari X. Berarti dari 0 ke 3. Ini adalah batasnya. 0 ke 3. H kita adalah X, R-topi kita adalah 2X kuadrat ditambah 6. Kita turunkan terhadap X. Sehingga kita dapatkan
2V integral 0 sampai 3 2x pangkat 3 ditambah 6x diturunkan terhadap x. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 2V x pangkat 4 2/4 setengah ya, ditambah 3x kuadrat. Dari 0 ke 3. Berkoma. Kayaknya ada yang miss dikit. Nanti kita coba cek. Oh enggak, dikali 2 hilang komanya. 3 pangkat 4, 3, 9, 27, 81. 81/2. Ditambah 9 kali 3, 27. Kita kali dengan 2. Kalau dikali dengan 2, berarti 81 ditambah 54. Ya, jadi kita dapat nilainya adalah 135 pi gitu. Kalau pakai kulit tabung. Alhamdulillah sama jawabannya ya. Nah, begitu kira-kira perbedaannya. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang sebenarnya salah satu metode udah cukup untuk kita gunakan, baik itu cincin maupun kulit tabung. Cuman terkadang ada soal yang lebih efektif pakai salah satu metode, seperti ini contohnya, di nomor 3 ini. Kalau pakai cincin, ya kita terpaksa mengintegralkannya dengan 2 wilayah. Gitu. Karena batasnya secara tegak itu berbeda. Wilayah 1, tegaknya di sebelah kanan dengan sumbu X sama dengan 3, di sebelah kirinya dengan sumbu Y. Sedangkan daerah 2-nya, sebelah kirinya dengan X sama dengan 3, sebelah kanannya malah dengan garis Y sama dengan 2X kuadrat tambah 6. Kan berbeda itu ya, batasnya, wilayahnya gitu. Sehingga kita harus batasi. Berbeda dengan menggunakan kulit tabung, batas kita kan jadinya sumbu tegaknya. Jadi sumbu X langsung berbatasan dengan 2X kuadrat tambah 6. Jadi cukup sekali metode aja, sekali integral gitu. Bedanya ada di sana. Gitu ya, seperti itu. Silakan dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang didiskusikan, silakan ya. Oke. Oke. Kalau gitu kita coba soal nomor 4 ya. Ini masih sama garisnya, daerahnya juga masih sama. Tapi bedanya ini diputar terhadap sumbu X sama dengan min 4 gitu. Oke. Jadi perputaran sumbunya beda ya. Saya bikin di sini pakai warna hitam ya. Putarnya itu di sumbu X sama dengan min 4. Nah, saya gambarkan lagi daerahnya. X min 4 berarti di sini.
Oke. Oke ya, jadi sumbu putarnya ada di sini sekarang, gitu. Nah, ini sama seperti yang tadi. Kalau kita gunakan metode apa namanya? Kalau kita gunakan metode cincin, jadi kita membagi dua wilayah lagi nih kalau pakai cincin. Ya, jadi enaknya ini kita pakai kulit tabung aja ya, biar sekali integral aja gitu ya. Jadi kita gunakan metode kulit tabung aja. Nah, untuk menggunakan metode kulit tabung, apa yang kita perlukan? Nah, ini kan diputar terhadap sumbu yang tegak, berarti kita juga harus tahu panjang garis yang tegak juga. Nah, panjang garis ini. Nah, inilah R topi kita. Kemudian hanya yang mana? Hanya yang ini. Nah, ini hanya. Nah, R topi kita, ini secara langsung, kita bisa tahu panjangnya adalah nama garis yang di atasnya. 2x kuadrat ditambah 6. Untuk hanya bagaimana? Untuk hanya, perhatikan. Jarak dari titik ini ke sini, ini kan jaraknya adalah X. Gitu. Sementara jarak ini ke sini, ini kan dari min 4 ke 0. Berarti jaraknya adalah 4. Gitu. Jadi kita tahu bahwasanya H kita ini, itu nilainya adalah X ditambah 4. Nah, terus integralnya dari mana ke mana? Integralnya juga terhadap daerahnya. Daerah yang kita perhatikan itu dari 0 ke 3. Ya, jadi inilah daerah integralnya. Oke, tinggal kita masukkan ke rumusnya. V sama dengan 2V integral 0 sampai 3 H dikali R topi diturunkan terhadap X. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah V dikali 2V 0 sampai 3 H kita X ditambah 4. Ini kita kalikan dengan R topi. 2X kuadrat ditambah 6. Diturunkan terhadap X. Kita dapatkan nilainya adalah 2V integral 0 sampai 3. Nah, saya fokus ke sini dulu. X dikali 2X kuadrat, 2X pangkat, 3. X dikali 6, 6X. 4 dikali 2X kuadrat, 8X kuadrat. 4 dikali 6, 24. Kita turunkan terhadap X. Sehingga kita dapatkan nilainya 2V. Kita integralkan ya. 1/2 X pangkat 4. Benar ya? Ditambah 3X kuadrat. Ditambah 8/3 X pangkat 3 ditambah 24X. Diintegralkan dari 0 ke 3. Sehingga kita dapatkan nilainya 2V setengah dikali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4, 3, 9, 27, 81. Tambah 3 kuadrat, 9 dikali 3, 27. Ditambah 81, 3, 9, 27, 27 dikali 8. 25 dikali 8, 200. Ditambah 2 dikali 8, 16. 216. 216/3 ditambah 24 kali 3, 72. Ini kan dikurang dengan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Kita dapatkan nilainya V adalah 2Pi dalam kurung 81/2 ditambah 216/3 ditambah 72 tambah 27. 28 jadinya 100 ya. Berarti 99 ya. Oke. Jadi kita dapat V sama dengan 81 ditambah 216 dikali 2.
Oh, 216 ini bisa dibagi 3 kalau nggak salah. Ini 72 kalau dibagi 3. 72 dikali 2, 144. Ditambah 99 dikali 2, 198. V. Kita dapat nilainya adalah 81 ditambah 144 tambah 198, 200, 280, 4 dikurang 6, 423 ya. Coba nanti dicek lagi ya. Nah, ini dia. Kalau kita putar dia terhadap sumbu X sama dengan min 4, maka yang kita perhatikan itu yang saya tandai tadi, gitu ya. Ini menggunakan metode kulit tabung. Pakai cincin gimana? Bisa nggak? Bisa ya, pakai cincin bisa, tapi jadi lebih panjang nanti ya. Gitu. Atau saya bikin aja lah ya sebagai pembeda, biar nanti teman-teman juga belajar bisa membedakannya lah intinya gitu. Nah, kalau menggunakan metode cincin, saya gambar lagi. Biar nanti teman-teman bisa belajar membedakannya. Ini 6-nya saya bikin lebih itu ya, lebih presisi aja supaya nanti kelihatan bedanya. 3-nya saya geser ke sini aja. Nah, ini kita bagi jadi 2 wilayah. Gitu ya. Ini wilayah 1, ini wilayah 2. Ini mau kita putar terhadap sumbu ini. Nah, jadi kalau kita gunakan metode cincin, maka volumenya ini sama aja kayak volume benda 1 ditambah volume benda 2. Volume benda 1 itu batasnya dari 0 sampai 6. 0 sampai 6, R1 besar kuadrat dikurang R1 kecil kuadrat. Diturunkan terhadap Y. Kemudian yang keduanya dari 6 sampai 24. R2 besar kuadrat dikurang R2 kecil kuadrat. Turunkan terhadap Y. Nah, sekarang kita coba telah R besar R kecilnya. Oke, ini terbalik ya. Daerah 1 yang di bawah aja. Nah, R besarnya yang ini. Nah, ini adalah R1 besar. Dan R kecilnya yang ini. Nah, ini adalah R1 kecil. R2-nya yang besar ini. R2 besar. Yang kecilnya yang sampai sini aja. R2 kecil. Nah, perhatikan. Yang R1 ini ke sini, ini kan dari 0 ke 3. Berarti panjangnya 3. Yang ini dari min 4 ke 0, panjangnya 4. Ya, jadi kita dapat bahwasannya R1 kita itu panjangnya adalah 4. Yang kecilnya berarti ya cuman sampai 4 aja gitu. R2 kita juga sama. Ini berarti 3 tambah 4, 7 ya. R2 kita juga seperti itu. Ini ke sini 3, ini ke sini 4. Gitu kan? Sehingga nilainya 7. Sementara R2-nya ini ke sini, ini, berarti ini kita inverskan dulu ini. Inversnya sama kayak yang tadi ya. Saya bikin langsung aja. Akar Y per 2 ditambah 3. Dikurang 3. Berarti ini panjangnya adalah akar Y per 2 dikurang 3. Yang ini panjangnya 4. Jadi totalnya
R2-nya 4 ditambah akar Y per 2 dikurang 3. Nah, tinggal masukkan ke rumus. Sama dengan Pi integral dari 0 sampai 6, R1 kita 7 dikuadratkan, dikurang R1 kecil kita 4 dikuadratkan, diturunkan terhadap Y, ditambah V, integral 6 sampai 24, R2 kita 7 kuadrat, dikurang 4, ditambah akar 7 per 2 dikurang 3, dikuadratkan, diturunkan terhadap Y. Gitu. Nah, tinggal dicari ya. Tinggal dicari. Nanti hasilnya bakal sama gitu ya. Atau dicari aja lah ya. Saya juga penasaran. Kalau sama kan kita puas jadinya ya. Jadi kita cek aja ya, semoga sama ya. 7 kuadrat itu 49. 49 dikurang 16. 33. 0 sampai 6, 33 DY. Ditambah V integral 6 sampai 24, 49 dikurang, ini PR ya, ada akar ya. Agak PR ini. Dikurang 16 dikurang 8 akar 7 Y per 2 dikurang 3 dikurang lagi Y per 2 ditambah 3. Dia turunkan terhadap Y. Diintegralkan terhadap Y. Jadi ini sama aja kayak V sama dengan Pi 33 Y dari 0 sampai 6 ditambah 49 dikurang 16. 33 ditambah 3. 36. Integral 6 sampai 24. 36 dikurang Y per 2 dikurang 8 akar Y per 2 dikurang 3. Diintegralkan terhadap Y. Jadi kita dapat V sama dengan 33 dikali 6. 198. V ditambah 36 Y. Y-nya ini dari 6 sampai 24 ya. Dikurang Y kuadrat per 4. Ini dari 6 sampai 24. Ditambah integral 6 sampai 24. 8-nya ke depan aja. Akar Y per 2 dikurang 3 DY. Oke, ini jadi PR kita. Kita harus mengintegralkan ini. Gimana ya supaya enak mengintegralkannya dalam akar ini? Kita misalkan U-nya adalah Y per 2 dikurang 3. DU per DY kita dapatnya setengah. Berarti DY-nya adalah 2 DU. Ya. Sehingga nanti ini akan berubah menjadi integral 6 sampai 24 akar U dikali 2 DU. Ada 8 di depan. Jadinya 16. Ini U pangkat setengah. Jadinya U pangkat 3 per 2. Depannya 2 per 3. Terhadap 6 sampai 24. Gitu kan? U-nya kita ganti lagi. 16. 2 per 3. U-nya tadi Y per 2 dikurang 3. Pangkatnya 3 per 2.
terhadap 6 sampai 24. Ya, gini ya. Oke, tahu ini sama aja kayak 32/3 dikali Y/2 dikurang 3, 3/2 batasnya dari 6 sampai 24. Gitu. Nah, sehingga kita dapatkan V-nya adalah 198 V ditambah 24 dikurang 6. 18 dikali 36. 648. V dikurang 24 kuadrat. 24 kali 24. 576 dibagi 4. 144 dikurang 36 dibagi 4, 9. 144 dikurang 9, 135. 135 V. Terus diapain lagi nih? Ini ya, ini kita selesaikan. 32/3 dalam kurung 24/2 12. 12 dikurang 3 9. 9 itu 3 kuadrat, 3 pangkat 3. Duanya dicoret berarti 3 pangkat ini 27 ya. Dikurang 0 ya. 6/2 3, 3 0 berarti ini 0. Ini coret-coret 9. 9 kali 3 2. 288. Positif, negatif. Oh, ini negatif. Ini ada V. Hingga kita dapatkan V sama dengan 198 ditambah 648 dikurang 135 dikurang 288. 423 V. Wih, sama loh. 423 V. Anjay, kelas sama ya. Oke. Nah, intinya begitu ya. Jadi hasilnya tetap sama ya, walaupun agak ribet kan. Gitu. Jadi nggak perlu dicek lagi ya, karena udah pasti sama kan. Nah, ini dapat saja. Ini pakai metode cincin ya. Tapi kalian jangan panik ya. UAS nggak mungkin sesusah ini angkanya ya. Kan waktunya cuma 20 menit tanpa kalkulator lagi. Persoalannya kan 20 menit tanpa kalkulator. Jadi nggak mungkin sesusah ini. Gitu. Tapi bisa jadi. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Gitu.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Sebelum kita tutup, nah ini masih ada satu soal lagi. Nomor 5 masih sama. Ini serius ini, 50. Diputar dari terbagi sampai dengan 50. Tinggi banget putarannya. Oke, oke, oke. Kita coba cek ya, 4, 2, 3 tadi. Ya, sama dengan 50 terlalu tinggi itu sebenarnya. Oke, kita coba nomor 5 ya. Saya bikin lagi gambarnya. Nol X, Y. 3-nya saya bikin di sini aja. 6-nya saya bikin di sini. 24-nya saya bikin di sini. 50-nya saya bikin di sini. Mau diputar ke sini ya. Ini ke sini. Ini lurus. Nah, ini X sama dengan 3. Ini Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 6. Ini ketemu di sini. Oke. Nah, ini kita pakai metode cincin aja. Karena ini cuma sekali kalau pakai cincin ya. Kita bikin rumusnya dulu. V integral. Kalau cincin diputar terhadap sumbu yang datar, berarti batasnya juga datar. Jadi batasnya 0 sampai 3 ini. 0 sampai 3. R kuadrat besar dikurang R kuadrat kecil. Diturunkan terhadap X. Nah, sekarang kita observasi. Yang mana yang R besar, yang mana yang R kecil. R besar berarti yang paling jauh. Yang paling jauh yang ini. Nah, ini R besar. R kecilnya yang lebih dekat. Yang ini. Oke. Nah, bagaimana cara kita menentukan panjangnya? Nah, kalau kita mau menentukan panjangnya, maka panjang yang ini kita harus tahu dulu terlebih dahulu. Nah, ini kan panjangnya adalah 2x kuadrat tambah 6. Ya, nama garisnya langsung. 2x kuadrat ditambah 6. Sedangkan yang pendeknya, bagian, salah, maaf. Ini nggak perlu. Nah, R besar kita, perhatikan, ini dari Y sama dengan 50 ke garis yang ini. Yang ini kan sama aja kayak Y sama dengan 0. Ya, jadi R besar kita ini secara langsung panjangnya adalah 50 gitu. Sedangkan R kecil kita, maka kita harus tahu dulu panjang ini. Panjang kebalikannya, yang ini. Panjang yang di bawahnya itu nama garisnya. Ini kan 2x kuadrat tambah 6 panjangnya. Nah, sedangkan panjang keseluruhannya adalah 50. Jadi kalau kita mau cari R-nya aja, begitu. Jadi R-nya aja itu sama dengan 50 kita kurangi dengan 2x kuadrat ditambah 6 gitu. Sehingga panjangnya adalah 50 dikurang 2x kuadrat dikurang 6. Atau 44 ya. 44 dikurang 2x kuadrat. Nah, ini R kecilnya. Ini R besarnya. Gitu. Ya udah, tinggal masukin ke rumus. P sama dengan V integral 0 sampai 3 R besar 50 dikuadratkan dikurang 44 dikurang 2x kuadrat dikuadratkan dx. Sama dengan P 0 sampai 3 50 dikuadratkan 25 kosong. Angkanya agak nyebelin ya. Dikurang 44 kuadrat. 1936 ditambah 88 dikali 2. 176 X kuadrat
dikurang 4x pangkat 4 ya. Diturunkan terhadap X. Sehingga kita dapatkan V sama dengan I integral 0 sampai 3. 2500 dikurang 1936. 564 ditambah 176 X kuadrat dikurang 4X pangkat 4. Diturunkan terhadap X. Sehingga kita dapatkan V 564X ditambah 176 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Berarti bikinnya gini aja. X pangkat 3 dikurang 4/5 X pangkat 5. Nah, dari 0 ke 3. Ya, kita dapatkan Pi V sama dengan 564 dikali 3 ditambah 3 dikali 3, 9 dikali 3, 27, dibagi 3 balik ke 9 lagi. Jadi ini 176 dikali 3. Dikurang 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, 81, 243. 243 dikali 4, 927, 972 per 5. Nah, hampir selesai. 564 dikali 3, 1692. Ditambah 176 dikali, bukan dikali 3 ya, dikali 9 ini. 1584 dikurang 972 dibagi 5. 194,4. 1692 ditambah 1548 dikurang 194,4. Kok ditambah? Sorry. 92 ditambah 1584 dikurang 194,4. 3081,6 V. Nah, nanti dicek lagi ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 5. Sebenarnya kan gampang ya, tapi angkanya aja ya yang bikin kita marah gitu. Gitu. Silakan dipahami dulu, kalau ada yang bingung nanti silakan ditanyakan ya. Oke, saya rasa udah kita bahas ya kelima soalnya. Ini soal post-test kelompok yang saya jadikan responsi. Saya nggak tahu soal post-testnya kayaknya mirip-mirip ini juga ya. Ya, mudah-mudahan kalau soalnya sama, tinggal nyalin aja ya. Gitu. Tapi dicek lagi ya. Yang ada tulisan cek lagi, teman-teman cek ya. Karena human error-nya sangat tinggi kalau kita bekerja dengan analitik gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, saya rasa udah cukup. Untuk keseluruhan ada yang mau ditanyakan dari responsi kita pada malam hari ini? Jadi kita tadi mereview sedikit, kemudian belajar menggambar grafik, sama mengerjakan 5 soal ini ya. Overall ada yang mau ditanyakan semuanya?
Aman ya? Oke. Oke, kalau gitu saya izin tutup Zoom-nya ya. Nanti videonya akan saya kirim linknya. Silakan di-download sesuai kebutuhan masing-masing. Nanti file ininya juga saya kirim ke grup ya. Saya kirim ke grup. Oke, terima kasih pada teman-teman yang udah join. Semoga menambah sedikit banyaknya ilmunya tentang aplikasi integral. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.